teman-teman, kita jumpa lagi di channel Otodidak Kreatif. Pada video sebelumnya, CRUD part 1, kita telah membuat input data dan tampil data. Nah, sekarang kita akan melanjutkan CRUD dengan membuat update data atau merubah data dan delete data atau menghapus data. Oke, sekarang kita lanjut langsung saja membuat update dan delete. Kita sekarang ke editor. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti bagaimana membuat tambah data dan tampil data, silahkan kunjungi video sebelumnya ya, CRUD part 1. Nah, ini kita lanjut dari video sebelumnya. Di sini kita sudah ada punya folder my project. Di dalam folder my project ada project pelatihan CRUD. Nah, di dalam folder latihan CRUD kita buka view, ada file tampil data.php. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah field aksi. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar teman-teman ya. Jadi di paling kanan ini akan kita tambah satu field, yaitu namanya field aksi, yang di dalamnya ada tombol delete dan update. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke editor. Nah, di sini kita buat dulu satu file baru lagi. Nah, namanya aksi. Nah, karena nanti di dalam file aksi ini ada dua file, ada dua kolom, sehingga di sini kita harus buatkan call span sama dengan petik 2 call spannya 2 ya. Nah, sekarang di sini kita tambah kolom ya, tambah 2 kolom td. Yang pertama ini kolom edit, dan satu lagi kita tambah td kolom delete ya. Oke, sekarang kita save, kita lihat di browser ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada edit, ada delete. Tapi nanti saya tidak pakai tulisan edit atau delete gini, saya akan pakai icon ya. Kita pakai icon yang dari Bootstrap. Oke, sekarang kita ambil icon dari Bootstrap ya teman-teman ya. Di sini kita buka tab baru. Nah, untuk icon edit kita ketik aja FA trace, enter. Nah, kita cari ke bawah ya, cari ke bawah. Nah, di sini nih ada witrischool.com, ada FA trace ya. Kita klik aja. Nah, ini ya, kita ambil yang ada colornya ya. Kita ambil yang ada colornya. Ini kita copy. Kita ganti di sini nih, yang tulisan delete nih kita ganti. Ctrl V. Sekarang kita save. Coba kita lihat. Nah, kita refresh di project kita, refresh. Nah, di sini tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena di sini teman-teman, di sini. Nah, ini dia nih CSS-nya nih, awesome.min.css. Kita ambil dulu nih, kita belum punya CSS awesome-nya. Ctrl C. Kita taruh di indeks paling atas ya, di file index paling atas di dalam tag head. Nah, di sini ya teman-teman ya. Setelah Bootstrap CSS kita paste di sini. Nah, coba sekarang kita save, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Sorry, di sini kita refresh.
Nah, udah muncul ya, tapi ini kayaknya terlalu besar. Coba kita kecilkan dikit. Di sini font size, coba font size kita bikin aja misalkan 23 ya. Save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita ganti edit dengan tulisan edit dengan icon edit ya. Di sini kita ketik lagi FA edit. Nah, seperti biasa kita scroll ke bawah. Kita cari yang Witrischool ya, ini ya, witrischool.com, FA edit, kita klik aja. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi di sini kita nggak usah ambil ini lagi, tadi udah diambil ya, apa namanya, CSS wisdomnya ya. Kita hanya ambil buttonnya aja ya. Sorry, bukan buttonnya, tapi yang ini ya, fontnya ya. Tapi yang ada colornya. Ya ada colornya. Kita copy, paste di sini. Kita ganti yang tulisan edit ini ya teman-teman ya. Ctrl V, kemudian font size-nya kita samakan ya, 23 px. Oke, kita save, kita lihat lagi teman-teman. Hasilnya kita refresh dulu ya. F5. Nah, cuman ini kan warna merah ya, kita enak ganti warna biru kali ya. Nah, di Bootstrap ini kita ke home dulu. Di Bootstrap ini itu udah ada colornya ya. Oh, sorry, di sini aja nih. Nah, di Bootstrap itu sudah ada contoh-contoh colornya. Di sini teman-teman lihat di sebelah kanan ya, coba di scroll. Nah, ini color picker nih, teman-teman klik aja. Nah, di sini udah ada macam-macam colornya nih. Jadi tinggal teman-teman, misal di sini saya mau warna biru ya. Saya cari ya mungkin biru yang ini, tinggal teman-teman copy aja nih. Warnanya ini kita copy, kemudian kita ganti warna yang di sini. Di sini kan color red ya, kita ganti aja nih yang tadi kita copy, paste di situ, kemudian save. Nah, kita kembali lagi ke browser, kita coba refresh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi ini belum fungsi nih, belum fungsi. Nah, kita harus taruh di dalam Ahref. Nah, sekarang sini kita bikin Ahref sama dengan petik 2 tutup A, kemudian di sini juga buka kurung lebih kecil slash A tutup kurung lebih besar. Nah, ini kita copy aja nih, kita copy ke sini, kemudian yang atas juga kita copy ke sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti di sini kita akan bikin di saat kita klik tombol edit ini, itu langsung akan mengarah ke form edit. Sedangkan kalau kita klik tombol delete, itu langsung mengarah ke controller untuk menghapus data di database ya. Tapi untuk tombol delete ini nanti kita akan bikin konfirmasi. Di saat kita klik akan ada muncul pop up di sini, ada apakah yakin Anda akan menghapus file ini, atau misal apakah yakin Anda akan menghapus file Ivan Ifrin atau Navia atau Omai ya. Oke, sekarang kita bikinkan ya. Setelah Ahref ini kita ketik on click sama dengan
petik 2 return spasi confirm buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung ini petik 1. Nah, kita tulis notifikasinya apa, misalkan yakin akan menghapus file. Nah, di sini kita mau nambah masing-masing nama tadi. Ini kita masukin nama ini aja nih, nama seperti ini ya. Misalkan di sini kita ketik aja nih, buka tag PHP, tutup tag PHP, echo spasi string hasil, buka kurung kotak, tutup kurung kotak, kurung kotak, petik nama. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita save, kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini kita refresh dulu nih, refresh, kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini muncul kan. Oh ya, di sini mungkin kita perlu tambah tanda tanya ya. Jadi di sini kita hanya, nah setelah tutup PHP ini kita tambah titik tanda tanya ya. Coba kita lihat, kita refresh dulu, coba lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita buat file untuk form edit data ya. Kita kembali ke codingan kita. Jadi nanti file edit data itu sama dengan file input data. Jadi nanti hanya ada beberapa yang, ada sebagian kecil yang harus kita edit. Untuk itu kita hanya copy dari file input data ya. Tapi sekarang kita bikin dulu di dalam folder view, kita bikin file baru yang namanya edit data, form edit data ya, form underscore edit underscore data dot php. Oke. Nah, isinya itu kita ambil aja dari form input data ini. Nah, di sini kita copy aja, kemudian kita paste di sini di form edit data. Oke. Sebelum kita lanjut, ada beberapa yang kita edit, kita save dulu, kemudian di form tampil data tadi, nah kita bikin alamat tujuan dulu. Alamat tujuan apa? Maksudnya di saat kita klik tombol edit ini, dia langsung mengarah ke form edit data, sehingga di sini di href ini kita masukin dulu alamat tampil apa, alamat form edit data ya. Jadi alamat form edit data tuh sama dengan ini ya, di seperti yang di menu ini ya, menu di index itu. Nah, seperti ini, index.php tanda tanya page sama dengan apa, kita mau namain apa. Oke, kita kembali lagi dulu di edit data. Nah, di sini sorry bukan edit data tapi ditampil data. Di sini kita bikin alamatnya form bukan form, index.php tanda tanya page sama dengan, nah kita namain aja parameternya, kita namain edit aja ya, edit atau edit data aja deh, edit data. Oke. Kita save dulu, kemudian kita ke file libs.php.
file lib.php ini kita bikin seperti ini. Jadi ini kita copy aja. Kita copy aja ya, Ctrl C. Nah, di sini tadi kan parameternya itu edit data ya. Jadi ini kita ganti dengan edit data. Nah, kemudian tampil data kita ganti dengan sama dengan ini ya, form edit data.php. Ini kita ganti form edit data.php. Oke, kita save, kita kembali lagi ke file form edit data.php. Nah, yang di tagnya ini bukan tag, bukan tag tapi heading, kita ganti dengan bukan input data tapi edit data mahasiswa ya. Edit data mahasiswa. Oke, kita save, kita lihat dulu. Coba kita refresh. Nah, coba kita klik tombol edit data. Oh, sorry. Di libs line 14 kita kembali lagi ke ini, kita perhatikan coba. Oh ya, tadi dibilangnya apa ya? Include edit file to open stream as file of or directory. Jadi maksudnya direktorinya salah ya. Jadi alamatnya salah. Kita kembali ke libs, file libs. Oh iya teman-teman, di sini ada double.php ya. Kita sorry. Kita save, kita kembali lagi. Nah, coba di sini kita kembali dan kita coba lagi ya, refresh dulu. Oke, refresh dulu. Nah, kita coba lagi ya teman-teman ya. Nah, dia sudah masuk ke form edit data. Cuman di sini masih ada tulisan ketik nama, ketik nick, ketik jurusan. Nah, harusnya di sini udah nama mahasiswa, nick mahasiswa, jurusan mahasiswa ya. Jadi kita kembali lagi, kita rubah sedikit di form edit data. Nah, di sini bagaimana cara supaya akan tampil di sini nama mahasiswa, nick mahasiswa, jurusannya. Nah, ini sebenarnya biar gampang, kita copy aja di file tampil data nih. File tampil data. Kita copy yang ini nih teman-teman. SQL-nya nih. Kita copy, Ctrl C, kita kembali ke form input data. Nah, paling atas sekali kita paste di sini, teman-teman ya. Oke, kita rapihin dulu. Oh, ini yang ini kan kita nggak pakai lagi ya nomor ya, kita hapus aja. Nah, nomor ini juga kita udah nggak pakai lagi ya teman-teman ya. Jadi kita butuh sampai di while aja. Oke, selanjutnya gimana teman-teman? Nah, selanjutnya di sini perlu kita rubah nih. Jadi di sini select. Nah, ini ID nggak usah ya karena dia butuhnya 3 aja. Oh iya teman-teman, sorry, tadi harus ada satu parameter lagi di tampil data ya. Nah, di sini harus ada 2 parameter. Yang pertama parameter page-nya sama dengan edit.php. Parameter kedua, jadi setiap ada tambah parameter baru di situ kita tambah dan ya. And parameter keduanya tuh namanya ID, value-nya sama dengan, nah kita kirim ID ini nih, ID yang ada di database nih, di database ini ya. Nah, ini ID ini, jadi dia akan mengedit data berdasarkan ID yang mana ya. Nah, ke sini kita di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ID-nya itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini ya teman-teman ya, dari string hasil ini ya. Jadi kita bikin dulu tag PHP-nya. Tag PHP-nya
php echo string hasil yang ini ya teman-teman ya, string hasil buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, di dalam kurung sikunya petik satu ID ya teman-teman ya. Sorry, ID-nya yang mana? ID-nya yang ini teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat ya, apakah benar parameter itu terkirim. Kita kembali ke browser, coba kita refresh F5. Oke. Oh sorry, bukan di sini tapi di tampil data ya. Nah, teman-teman perhatikan di pojok kanan kiri bawah ini ya, pada saat nanti kursornya saya taruh di tombol edit, nanti di sini ada kelihatannya nih alamat dan parameternya ya, alamat URL-nya dan parameter ya. Nah, itu kan kelihatan ya, ID sama dengan 2 ya teman-teman ya. Oke. Jadi pada saat kita klik, nah parameter itu sudah terkirim di sini, ID sama dengan 2. Jadi ada 2 parameter. Pertama parameter page, value-nya edit data, dan kedua parameter ID, value-nya adalah 2. Oke. Bagaimana kita masukin nama berdasarkan ID 2 ini? Kita kembali ke codingan, kita buka form edit data. Yang pertama di sebelum require one ini kita get dulu ya. Kita get dulu, kita buat stringnya dulu. String ID sama dengan string underscore get buka kurung siku, tutup kurung siku, di dalamnya petik satu. Yang kita masukin di sini adalah ini ya teman-teman ya, nama parameternya ya, nama parameter adalah ID. Nah, kita masukin di situ ID. Nah, kemudian tutup php ya, titik koma. Nah, MySQL ini kan dia masih menangkap seluruh data mahasiswa ya, berapa banyak yang ada di database itu dia menangkap semua. Tapi di sini kita hanya perlu menangkap data mahasiswa berdasarkan ID yang kita klik tadi. Misalkan yang tadi ID-nya 2 ya, di sini kita tambah where ID sama dengan string ID. Nah, ini string ID ini dia menampung ID yang ada di sini ya. Jadi yang tadi di sini kan ID-nya 2 ya. 2 ini ditampung ke dalam string get itu. Ya, string ID ya, ditampung dalam string ID. Nah, jadi string ID ini kita masukin ke sini. Kita bikin tag PHP dulu ya. Oh sorry, ini nggak perlu lagi tag PHP karena ini udah ada di dalam PHP. Langsung aja string ID seperti itu teman-teman ya. Jadi string ID ini value-nya adalah 2. Jadi maksudnya mengambil data nama, nik, jurusan dari tabel mahasiswa berdasarkan ID sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini ya, di database-nya. Nah, tadi MySQL-nya itu bilang ambil data nama, nik, jurusan berdasarkan ID sama dengan 2 ya teman-teman ya, seperti itu ya, paham ya. Oke, kita kembali lagi ke codingan. Sekarang di sini kita tutup kurawal dulu ya teman-teman ya, tutup kurung kurawal. Oke. Nah, di dalam tutup kurawal ini kita mengambil value yang di database tadi ya. Kita bikin aja dulu misal string nama sama dengan, ini kita copy aja string hasil, Ctrl V, kurung siku, buka kurung siku, tutup kurung siku, di dalamnya petik satu nama ya, nama, kemudian kita tutup titik koma. Nah, kemudian ini kita copy aja nih, kita copy, kita buat lagi di sini untuk nick ya teman-teman ya, nick,
kita ganti nih nick, ini juga kita ganti nick, kemudian di bawah jurusan Ctrl V. Nah di sini jurusan ya, kita ganti jurusan ya teman-teman ya, jurusan. Nah di sini kita rapihin dulu. Oke, ini kita rapihin lagi, ini juga. Nah, nama nick jurusan ini adalah ini ya, nama nick jurusan. Ini tulisannya harus sama, dan ini juga harus sama dengan yang di field database ini ya teman-teman ya, nama nick jurusan ya. Oke, kita balik lagi. Nah, setelah ini kita bikin, nah yang placeholder ini kita ganti. Tidak lagi placeholder, tapi kita ganti dengan value sama dengan petik 2 tinggal string ini kita masukin aja di sini, nama kita masukin string nama, sorry kita harus dengan tag PHP ya, PHP echo string nama. Oke, kemudian ini kita copy aja, kita ganti untuk yang di nick ini placeholder kita ganti. Nah, kemudian string nama kita ganti dengan string nick. Selanjutnya yang di jurusan juga seperti itu ya teman-teman ya, placeholder kita ganti, kemudian string nama juga kita ganti dengan string jurusan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita lihat hasilnya, kita save dulu, klik Ctrl S, kita lihat hasilnya. Kita kembali aja dulu di sini, kita refresh. Nah, misalnya kita ingin merubah data Ivan Ifrin, kita klik. Nah, di sini udah ada ya teman-teman ya, Ivan Ifrin, nicknya, programmer, apa jurusannya. Kalau kita mau ganti, tinggal kita ganti aja. Seperti itu teman-teman ya. Atau misal kita mau ganti di sini yang Navia ya, kita klik aja Navia. Nah, di sini Navia ya teman-teman ya. Dan kemudian juga sama Oma juga seperti itu ya, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke codingan kita. Teman-teman, yang sekarang perlu kita edit. Nah, di alamat tujuannya di action ini kita ganti dulu ya, con edit data ya, con edit data, sorry huruf kecil semua, con edit data.php, metodenya sama metode post. Nah, kemudian di tombol submit juga kita ganti ya, bukan input data tapi edit data. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita bikin controllernya dulu. Di controller kita bikin file yang namanya coneditdata.php ya teman-teman ya. Di controller kita bikin tambah file coneditdata.php. Nah, seperti ini. Kemudian controller ini sebenarnya sih hampir sama dengan controller input ya, con input data. Jadi kita copy aja, nanti kita tinggal edit beberapa ya. Kita copy, kita select all, Ctrl A, kemudian Ctrl C, copy, kita paste di coneditdata.php. Oke. Nah, yang pertama di bagian, sebentar saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, pertama seperti biasa kita include connect.php dulu. Jadi di sini kita ketik require one titik-titik slash, artinya kita keluar dari folder controller dulu, baru ngambil file connect.php.
Nah, kemudian di sini string nama sama dengan string underscore nama. Nah, ini kita mengambil value namanya, kemudian kita tampung ke dalam string. Nick pun demikian, jurusan pun demikian. Nah, selanjutnya yang perlu kita rubah lagi adalah MySQL-nya, teman-teman ya. Oh iya, di sini harus kita tambah satu parameter lagi ya, parameter ID ya. Jadi kita buat stringnya dulu, string ID sama dengan string post buka kurung siku, tutup kurung siku, dalam kurung siku petik 1 ID. Nah, ini harus di form edit data juga harus kita tambah ya. Kita buka form edit data. Nah, di bawah tag form ini kita buatkan input type text. Kita buatkan value-nya, value sama dengan petik 2. Kita buka tag php echo string hasil. Atau di sini nggak usah, itu kita tambah di sini aja teman-teman ya. Nah, di sini harus kita tambah dulu ID ya, ID yang di database, ID koma nama ya. Jadi ini database kita ambil isinya. Kemudian di sini kita tambah dulu stringnya, string ID sama dengan string hasil. Buka kurung kotak, tutup kurung kotak, kemudian dalam kurung kotak petik 1 ID. Nah, di sini di bawah tag form ini input type text value-nya string ID ya teman-teman ya, string ID. Nah, Ctrl S, kita lihat di ini ya teman-teman ya, di form, kita refresh dulu, kita lihat di form edit ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ya ID-nya 2 ya, jadi event ID-nya 2. Nah, tapi ID ini kita nggak mau tampilkan di sini, kita rubah dulu di editornya, di form edit data.php. Di input text-nya ini input ini form input, type-nya kita jangan pakai teks karena nanti akan tampil, kita type-nya hidden. Kemudian kita save. Coba kita refresh lagi di sini. Nah, ID-nya hidden ya, jadi nggak kelihatan. Oke, kita kembali lagi ke editor, ke coneditdata.php. Nah, jadi di sini dia udah bisa menangkap ID-nya ya. ID-nya untuk apa? Nah, nanti untuk di MySQL-nya. Oke teman-teman, seperti biasa saya sudah punya masternya ya. Di master coneditdata.php kita copy aja ini ya, MySQL-nya ya. Kita copy MySQL-nya, Ctrl C. Kita buka lagi conedit data di project kita sekarang. Ini kita paste aja di sini ya teman-teman ya. Kita paste di sini. Nah, oke, di sini perlu saya jelaskan ya. Jadi sini MySQL, ya ini kita ganti dulu, kita samakan ya. Di sini kan string edit ya. Jadi MySQL ini ditampung ke dalam string edit untuk nanti di sini kita buat kondisinya ya. Ganti string edit. Nah, di sini saya jelaskan. Seperti sebelumnya kan teman-teman udah tahu ya string connect. Jadi di dalam MySQL query ini ada string connect. String connect ini adalah
koneksi ke database yang kita tampung ke dalam string connect yang ada di file connect.php ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah MySQL untuk koneksi ke database, kemudian kita tampung ke dalam string connect. Nah, kemudian kita ketikkan di sini nih string connect. Nah, query-nya update mahasiswa ini adalah nama tabel yang ada di database. Kemudian di sini set apa? Kita set value-nya. Jadi kan di database itu kan ada value, name, nick, jurusan ya. Nah, name value-nya adalah string name, value yang tadi dikirim dari form edit data. Kemudian nick demikian, nick sama dengan field nick sama dengan string nick, jurusan string nick. Nah, kemudian kita lihat paling kanan ini, where ID sama dengan string ID. Jadi berdasarkan ID sama dengan string ID. Dari mana string ID-nya? Yang dari tadi kita kirim dari form edit data ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, di saat dia sudah mengupdate data, di sini ada kondisi jika data tidak terupdate, karena di sini kan ada tanda seru ya. If jika di sini ada tanda seru string edit. Nah, tanda seru ini artinya tidak ya. Jika tidak data tidak terupdate, maka di sini akan ada notifikasi gagal diedit ya. Di sini kita ganti ya, gagal di edit. Atau mungkin di sini juga kita perlu tambah ini ya, data gagal diedit ya teman-teman ya, gagal. Nah, tapi jika MySQL update data ini berhasil, maka di sini ada alertnya, data berhasil di, nah ini kita ganti ya, data berhasil diedit ya, diedit. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita save dulu. Kita coba periksa lagi di form edit data. Controller, kita lihat dulu ya alamat tujuannya. Action controllers, con edit data php, method post. Oke, ini sudah semua. Oke, kita save lagi, semua kita save. Kita kembali ke editor, kita coba ya teman-teman ya. Kita refresh dulu. Nah, coba kita edit Ivan Ifrin ya, edit. Nah, kita coba ganti ya, ini namanya Ivan Ifrin, saya ganti Ifrin Ivan ya, Ifrin Ivan ya, Ivan, sorry, Ivan. Kemudian nicknya kita ganti biar gampang nanti kita lihat perubahannya. Saya kasih angka yang sama aja ya, 9999. Kemudian jurusannya di sini mungkin kita tambah aja ya, jurusan IT Programmer. Nah, misalkan seperti itu. Sekarang tinggal kita klik edit data. Nah, di sini sudah ada notifikasi data berhasil diedit. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di tampil data apakah benar berhasil diedit. Oh, ini belum berhasil ya teman-teman ya. Masih Ivan Ifrin. Coba kita periksa lagi. Gimana cara kita periksanya? Di sini kita buka con edit data. Kemudian coba di sini kita ketik aja dulu. Die buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, di sini maksudnya apa? Die buka kurung. Di sini maksudnya pada saat masuk ke file con edit data .php, nah sistem itu dia akan baca mulai dari atas terus dia mengolah dari atas sampai ke query MySQL ini ya. Dia langsung berhenti di sini, dia tidak akan lanjutkan ya. Dia berhenti di sini. Jadi kita
coba ya teman-teman ya, kita Ctrl S. Nah, kita balik lagi ke browser, coba kita refresh dulu, kemudian kita coba edit data. Edit data. Oke, ini kan karena kita lagi coba, kita langsung klik edit data aja. Nah, dia tadi berhenti kan, yang tadi ada die, jadi dia berhenti di sini undefined array key ID. Oh, jadi dia tidak menemukan ID. Kita periksa teman-teman ya. Dia tidak menemukan ID. Oke, di sini benar-benar. Coba kita lihat di form edit data. Di tadi input ID. Oke teman-teman, dia nggak temukan karena di sini kita belum buatkan name-nya. Nah, di sini kita harus bikin name-nya dulu nih. Name sama dengan petik 2 ID. Oke, kita save. Nah, jadi pada saat yang tadi belum ada name di con edit data ini, di sini dia nggak mengenal yang string underpost ID ini. String underpost ini dia pada saat dikirim dia tidak mengenal ID ini karena tidak ada kiriman dari form edit data ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita coba form edit data tadi, coba kita save lagi, semuanya kita save, kita kembali ke browser, kita coba lagi teman-teman ya. Oh iya, tadi kan die-nya masih kita belum hapus ya, tapi ini kita coba dulu. ID oke. Tadi ini kita kembali dulu ya teman-teman ya. Kita kembali ke form tampil data. Nah, kita refresh F5. Kita coba lagi teman-teman ya. Nah, ini kita coba langsung klik edit data. Apakah error tadi masih ada atau tidak, kita coba. Nah, tidak ada error lagi ya teman-teman ya. Tapi di sini dia blank karena tadi kita die setelah MySQL, jadi dia tidak lanjut ke kondisi yang ada notifikasi tadi ya. Maka tadi kita kembali dulu ke con edit data. Nah, di sini die ini kita hapus lagi ya teman-teman ya, atau kita komen aja supaya dia tidak berfungsi, sehingga pada saat dia mengedit data, mengupdate data, dia akan lanjut ke kondisi if. Tadi kan dia berhenti di sini di die ya. Nah, dia akan sekarang die kita udah komen, dia akan lanjut ke kondisi ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita kembali ke browser, ini kita kembali lagi, kita di tampil data. Oh iya, tadi kan pada saat setelah proses update dia kan kembali lagi ke form edit ya. Kita harus rubah dulu supaya pada saat dia selesai update data, pas kita klik tombol update data, edit data, dia langsung mengarah ke tampil data ya teman-teman ya. Berarti kita ke conedit.php. Di sini oh ya dah, ini dia akan kembali ke riwayat sebelumnya. Oke, tidak masalah, kita ke itu lagi, kita coba. Ini kita refresh dulu. Nah, sekarang kita coba edit teman-teman. Di sini nama coba kita ganti dengan ifrin ifan ya. Sebentar ya. Di sini teman-teman perhatikan kan ifan ifrin, sekarang kita ganti ifrin ifan ya. Ifrin ifan. Kemudian nicknya ini kan 123456, agar mudah kelihatan kita ganti dengan angka yang sama aja ya, 99999. Kemudian jurusannya di sini programmer, kita ganti dengan, atau kita tambah aja di depannya ya, IT programmer. Nah, sekarang coba kita edit data, kita lihat data berhasil diedit. Coba kita lihat. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman ya. Ifrin Ivan, nicknya tadi kan Ivan Ifrin sudah berubah menjadi Ifrin Ivan, kemudian nicknya tadi 123456 sudah berubah menjadi 999, kemudian tadi jurusan programmer sudah menjadi jurusan IT programmer. Oke, demikian teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke update data. Nah, untuk edit data sudah, sekarang bagaimana cara kita menghapus data? Oke, kita kembali lagi ke codingan ya teman-teman ya. Sekarang kita ke form tampil data dulu teman-teman. Nah, di form tampil data ini
kita buatkan dulu alamat tujuannya ya, maksudnya saat kita klik tombol delete itu dia akan mengarah ke controller delete data ya. Yang pertama kita buat dulu controller slash, nah nama filenya con underscore delete underscore data.php. Oke, kita save. Nah, sekarang di dalam folder controller kita bikin file yang namanya condelete data.php ya teman-teman ya. Nah, di dalam sini kita bikin file baru, kita paste aja. Oke, condelete data.php. Nah, seperti biasa, jadi controller ini hampir-hampir mirip aja ya. Jadi kita copy aja dari conedit data.php, kita copy aja, kemudian kita salin di condelete. Nah, di sini yang perlu kita rubah, yang pertama-tama request one-nya nggak usah dirubah ya, karena sama aja. Nah, yang kita perlu untuk delete datanya, kita perlu ID-nya saja. Jadi kita menghapus data dengan ID keberapa gitu ya. Jadi nama, string nick, string jurusan kita hapus saja karena kita tidak butuhkan. Nah, kemudian di MySQL-nya ini kita ganti di sini delete ya. Stringnya kita ganti delete. Jadi nanti MySQL delete-nya ini akan ditampung ke dalam string delete. Kemudian string connect-nya tetap seperti biasa. Nah, ini query-nya kita update nih. Kita hapus saja semua ya. Kita hapus semua. Kita ketik aja delete from. Nah, from apa? Jadi delete div from mahasiswa, maksudnya delete yang di tabel mahasiswa. Ini maksudnya tabel mahasiswa yang di database ya, nama tabel yang di database ya. Delete from mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa itu apa yang kita mau delete? Where ID. Nah, di dalam tabel mahasiswa kita delete berdasarkan field ID-nya sama dengan petik 2 string ID. Nah, string ID yang ini ya teman-teman ya. String ID-nya ini. String ID-nya berapa? Stringnya ID dikirim dari form edit data tadi. Kita lihat di sini teman-teman ya. Di tombol, oh iya, kita kembali lagi dulu ke form tampil data ya. Nah, di sini kita harus kirim parameternya nih. Kita kirim parameternya apa? Tanda tanya ID sama dengan di dalam tag PHP echo string hasil buka kurung siku, tutup kurung siku. Di dalam kurung siku kita bikin petik 1 ID. ID ini ID yang mana? ID yang dari sini ya teman-teman ya. ID ini ID yang ada di database ya teman-teman ya. ID Nah, nama ID-nya ini ya teman-teman ya. Di dalam ID ini apa? Ada record-recordnya, ada ID 2, ID 3, ID 4 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita save. Nah, tadi teman-teman perhatikan ya. Ifrin ID-nya 2, Navia ID-nya 3, Omai ID 4. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Sorry di tampilannya kita refresh dulu. Nah, teman-teman perhatikan di bawah sini ya, pojok kiri bawah ini nanti ID-nya kelihatan pada saat kursor saya tempatkan di tombol delete. Nah, di bawah itu kelihatan ya pojok kiri. Ifrin itu ID-nya 2. Kalau kursornya saya taruh di tombol delete-nya Navia, ID-nya 3. Kemudian kursornya saya taruh di tombol delete-nya Omai, ID-nya 4.
Nah, ID itu yang akan dikirim ke kontrol condelete.php ya teman-teman ya, dia akan kirim ke sini. Oh iya, karena tadi di sini kan kita ngirimnya pakai ahref ya, jadi di condelete ini kita nangkapnya tidak menggunakan post tapi get. Kita ganti dengan get. Nah, ID ini di get, kemudian value-nya ditampung ke dalam string ID. Nah, string ID ini di sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang terakhir kita ke kondisi if-nya teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama yang harus kita perhatikan di history.go min 1 ya. Kalau history.go artinya nanti dia akan kembali ke history sebelumnya. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jika kita klik delete setelah proses di controller, dia akan kembali ke halaman ini dengan kondisi seperti ini. Jadi maksudnya pada saat kita delete event iframe, sebenarnya di database sudah terhapus event iframe-nya ini, tapi karena dia kembali ke history, nah di tampilan ini event iframe masih ada, sehingga kita harus ganti dengan di sini kita bikin window location ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi window location replace artinya dia merefresh halaman index.php tanda tanya page sama dengan tampil. Jadi di halaman tampil itu dia di refresh kembali. Nah, kemudian di sini juga sama teman-teman ya. Kita paste aja di sini. Ini Ctrl V. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Nah, kita coba di sini, kita refresh dulu. Coba kita hapus data iframe event ya. Oke, saya klik. Nah, di sini ada notifikasi apakah yakin akan menghapus file event iframe. Kalau misal nggak yakin bisa cancel, dia akan kembali. Tapi kalau yakin klik off aja. Nah, di sini data berhasil di delete. Kita klik off lagi. Oke, event iframe sudah kehapus ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Demikian tutorial CRUD part 2 tentang edit data dan delete data. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti video sebelumnya, silahkan mengikutinya karena di situ adalah CRUD part 1 tentang input data dan tampil data ya teman-teman ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya di channel Otodidak Kreatif. Sampai jumpa.